Segera muncul. Pemirsa, polisi menggerebek lokasi perjudian di Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Selain menjaring para pemain, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, uang, dan peralatan judi. Tim gabungan Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan, dan Polres Asahan menggerebek lapak judi di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Sejumlah pemain judi kocar-kacir saat mengetahui kedatangan petugas. Selain menjaring para pemain, polisi turut menyita barang bukti berupa 3 unit mesin judi tembak ikan, 2 unit mesin judi ketangkasan jenis slot, 1 box kartu joker, 10 unit motor, dan mobil, serta uang tunai yang diduga hasil perjudian. Para pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut. Diketahui penggerebekan digelar atas laporan masyarakat yang resah akan praktek perjudian jenis bakarat dan ketangkasan tembak ikan di wilayahnya. Kami mendapatkan beberapa kegiatan perjudian, diantaranya ada bakarat dan juga adalah tembak-tembak ikan. Dan tentunya kami berterima kasih kepada masyarakat luas yang sudah memberikan informasi, dan Polda Sumut akan menunjukkan dedikasi untuk melaksanakan perintah dari Bapak Prabowo untuk melakukan tindak tegas segala bentuk perjudian. Petugas memasang garis polisi di lokasi kejadian sebagai langkah awal penyelidikan. Polda Sumut berjanji akan terus menindak tegas segala bentuk aktivitas yang melanggar hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Komplotan pelaku pemerasan berkedok petugas keamanan diringkus polisi di Padang, Sumatera Barat. Dalam aksinya, pelaku menuduh korban berbuat mesum dan memeras korban hingga belasan juta rupiah. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menciduk satu persatu pelaku pemerasan yang selama ini meresahkan wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang. Sebanyak 3 orang pelaku diringkus petugas di 3 lokasi yang berbeda, masing-masing di daerah Koto Tangah, daerah Purus Kecamatan Padang Barat, dan di daerah Tunggul Hitam, Kota Padang. Ketiga pelaku merupakan komplotan pemerasan dengan mengaku sebagai petugas keamanan warga. Dalam menjalankan aksinya, mereka menuduh korban melakukan perbuatan asusila atau mesum ketika berada di lokasi wisata yang sepi. Tak tanggung-tanggung, pelaku bahkan meminta uang hingga 12 juta rupiah kepada korban dengan ancaman akan membawa ke pos pemuda karena telah berbuat asusila. Korban ditakuti oleh pelaku dengan cara akan membawa ke kantor pemuda atau dikasih tahu kepada orang tua. Korban diperas dan dimintai barang-barang berharga yang ada di bersama korban. 3 dari 6 orang pelaku berhasil diringkus dan diperiksa di Mapolresta Padang, sementara 3 orang lain yang masih dalam pengejaran petugas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 3 oknum polisi anggota Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso diamankan karena diduga menganiaya seorang warga sipil. Ketiganya kini menjalani pemeriksaan Propam Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease. Tiga oknum anggota Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso diduga menganiaya warga sipil bernama Rizal di Jalan Samratulangi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Peristiwa ini berawal dari cekcok warga yang membawa mobil dengan Bribka RW ketika akan masuk ke Pelabuhan Yosudarso. Bribka RW yang emosi karena hendak ditabrak sempat memukul kap mobil 2 kali sebelum menarik korban keluar mobil. Melihat cekcok kembali terjadi saat Bribka RW akan membawa mobil ke Polsek, Aibda JT datang menarik korban hingga terjatuh. Sementara Bribda SD mendatangi untuk memborgol korban. Pasca kejadian penganiayaan, 3 oknum polisi sudah ditahan dan diperiksa Propam Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease. Kami sampaikan sudah ada tindak lanjut dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease. Dalam hal ini kami segera melakukan tindakan, yaitu mengamankan ketiga oknum anggota yang melakukan kesalahan. Barang bukti yang diamankan polisi berupa rekaman video, sementara korban sendiri sudah menjalani visum untuk kepentingan penyidikan. Dari Ambon, Maluku, Joan Desari, iNews melaporkan. Mantan anggota TNI yang sempat mengalami penculikan selama 14 hari di Sumatera Utara kembali dengan kondisi tewas dengan tubuh penuh luka bekas penganiayaan.
Ironisnya pelaku merupakan oknum TNI yang menyuruh 4 orang untuk melakukan penculikan dan penganiayaan di rumah dinasnya. Rekaman video berdurasi 21 detik memperlihatkan korban Andreas Yenipar, mantan anggota TNI yang pernah bertugas di Batalion Raider 100 Kota Binjai, dianiaya beberapa orang pria dan disaksikan tersangka seorang oknum TNI berpangkat sertu. Video ini mencuat seiring pemakaman mendiang Andreas Yenipar yang dilakukan di permakaman umum Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Isak tangis dari ibu dan kerabat korban tak kuasa dibendung sembari sesekali memeluk peti mati korban yang akan dikubur. Sebelumnya, 8 Desember lalu, korban Andreas sempat diculik 4 orang pria saat berada di Gang Damai jam 1 malam. Setelah 14 hari berlalu sejak penculikan, korban ditemukan sudah menjadi mayat di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Menurut adik korban, saat ditemukan, kondisi korban penuh dengan luka penganiayaan. Diculik, buat laporan di Denpom dan di Polrestabes. Lalu kami mendapat lagi bukti video yang otentik tentang adanya kejadian penyiksaan itu di depan dinasnya yang selalu disangkal sama si pelaku. Lalu ditangkap lagi oleh orang tim dari Polrestabes, tim sus, beberapa sipil, ada 3 lah terakhir jadi tersangka. Supirnya yang menculik, yang menganiaya di rumah dinas, semua ditangkap oleh Polrestabes, mengakui bahwa mereka disuruh oleh si oknum tentara tersebut. Keluarga korban berharap seluruh tersangka dihukum berat, terutama otak utama yang mengakibatkan tewasnya korban. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Mojokerto, Jawa Timur membunuh temannya sendiri dengan belasan kali tusukan pisau sangkur. Tersangka tak terima, ibu tirinya sering dikasari oleh korban. Sudarwo, 38 tahun, ditangkap setelah membunuh temannya sendiri dengan 17 kali tikaman pisau sangkur. Usai membunuh korban, Sudarwo kemudian membuang jasadnya di kebun jeruk di Jalan Soekarno, Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto. Kapolres Mojokerto AKBP Daniel Marunduri mengatakan tersangka ditangkap saat pelariannya di Bandung, Jawa Barat. Tersangka sakit hati karena ibu angkatnya diperlakukan dengan kasar oleh korban. Selain pernah menyakiti ibunya, tersangka juga mengaku korban sering ingkar janji saat akan diajak keluar rumah. Sebelum membunuh korban, tersangka pernah membakar rumah korban pada September lalu. Motif tersangka sakit hati karena korban pernah berlaku kasar terhadap ibu angkat korban. Nah, ini gara-gara korban ini sering berlaku kasar terhadap ibu angkat korban, makanya dilaksanakan atau dilakukan pembunuhan pada tersangka. Dan pengembangan dari yang dilakukan penyelidikan dan penyidikan bahwa tersangka juga mengakui bahwa pada bulan September kemarin membakar rumah daripada korban. Ya, jadi rekan-rekan sudah mengetahui bahwa sebelumnya rumah korban terbakar dan kemarin Pemkot melaksanakan untuk membantu daripada korban. Saya pernah dibohongi, Pak. Ya, maksudnya saya kan teman dekat, tak jalan-jalan, main-main, ngopi, terus tak kasih makanan, rokok, terus tiba-tiba itu dia menghindar dari saya, Pak. Menghindar ya, terus kemudian dia pernah berbuat kasar sama orang tua angkat saya. Dari tangan tersangka, polisi menyita sepeda motor, pisau sangkur, jaket loreng, dan baju milik korban. Tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Kesal dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan selingkuhannya, seorang pria di Lampung Selatan gelap mata menganiaya pacarnya dengan senjata tajam hingga tewas. Untuk mengelabui polisi, pelaku beralibi bahwa kematian korban akibat terjatuh dari tangga. Kasus pembunuhan seorang janda berinisial S berhasil diungkap anggota Polsek Tanjung Bintang dan Polres Lampung Selatan. Semula, polisi mendapat laporan masyarakat bahwa ada seorang wanita yang meninggal dunia akibat terjatuh dari tangga di rumah kontrakannya.
Berbekal pesan singkat berupa foto tespek yang dikirim korban pada pelaku, akhirnya polisi menangkap seorang pria berinisial CY yang merupakan kekasih korban. Hasil pemeriksaan, pelaku kesal selalu dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan korban. Ternyata si korban ini hamil, ya, mengirimkanlah hasil tespeknya ke handphonenya si tersangka. Dari situlah kita juga mulai menganalisa. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Tanjung Bintang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Sejumlah ojek online menggeruduk dan merusak tempat ojek pangkalan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Mohon atensi, segera meluncur.